besar di negara ini. Baiklah, sahabat forum sekalian, potensi zakat dan wakaf masih sangat terbuka. Permenkop 11 tahun 2017 malah mewajibkan koperasi syariah menyelenggarakan layanan sosial mal ziswapnya selain tamwil yang selama ini lebih banyak berkonsentrasi teman-teman atau sahabat-sahabat BMT. Ormas, yayasan dan pesantren, masjid dan sebagainya juga berkesempatan berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa tersebut dengan berperan sebagai las dan nazir wakaf produktif. Kendala legalitas, SDM, desain produk, brand, dan trust lembaga, teknologi mungkin masih menjadi isu. Namun saatnya komponen umat bersinergi dan berkontribusi menepis kendala, menggapai asa dan bekerja sama, membangun ukhuwah seluruh potensi umat muslimin. Baiklah sahabat forum, berikut ini adalah sosok yang cukup kami kenal dekat, ya, sebagai gerakan BMT sudah hadir beraktivitas di BMT seingat saya di tahun 1995 bersama-sama kami di Jakarta, ya, terakhir jadi pengurus di sebuah BMT besar di Jakarta, aktivis gerakan pemberdayaan dan filantropi. Beliau adalah Bapak Ibnu Hajar. Beliau saat ini diamanahkan sebagai Senior Vice President of Philanthropy Corporation Network GIP Global Islamic Philanthropy atau sebagai Presiden ACT. Beliau akan berbagi dengan kita terkait Global Islamic Philanthropy dan program kemitraan jejaring Baitul Mal. Kami ulangi, tema yang akan beliau angkat pada kesempatan kali ini adalah Global Islamic Philanthropy dan program kemitraan jejaring Baitul Mal. Kepada Ustadz Ibnu Hajar kami persilahkan. Tafadhol maskur ya Syekh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna subhanal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa alaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT hari ini kita bisa jumpa. Terima kasih ke teman-teman Pinbook dan alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ahmad Juwaini, beliau guru saya juga, senior saya yang banyak menginspirasi kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aslian Burhan yang lama sekali baru kemarin sempat jumpa, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, semoga berkah buat beliau. Dan terima kasih juga Mas Alwin, sahabat lama yang banyak mendampingi, membersamai, menginspirasi perjalanan aktivitas saya selama ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu. Saya mohon maaf mungkin belum bisa menyampaikan satu paparan sistematis, mungkin nanti ada beberapa teman ACT yang ikut gabung di forum ini untuk bisa ikut nge-share nantinya. Tapi sebagai prolog pertama, luar biasa disampaikan oleh Pak Ahmad Juwaini tentang potensi yang sangat besar, baik potensi zakat atau potensi wakaf atau potensi dana filantropi yang lain. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya bangsa ini bangsa yang kita jadi paham kenapa kemudian beberapa lembaga internasional memberikan gelar sebagai bangsa paling dermawan, karena gerakan kedermawanan ini bertumbuh luar biasa. Tinggal pertanyaannya adalah kemampuan kita semua untuk mengelola itu sebagai sebuah potensi umat ini. Ini yang kita lihat sebagai satu potensi yang sangat besar. Nah, PR berikutnya adalah mengelola potensi ini, karena banyak sekali ya di forum-forum besar keumatan kita membahas potensi besar ini. Nah, PR besarnya adalah menjadikan potensi ini menjadi hal nyata yang bisa kita kelola. Karena senang atau tidak, hari ini banyak dunia internasional menatap Indonesia. Banyak aktivitas filantropi di banyak negara yang saat ini tertutup karena problem regulasi antar negara internasional. Kita melihat bagaimana kiprah Qatar yang kemudian juga agak terganggu pasca beberapa permasalahan-permasalahan hubungan internasional yang sangat terjadi. Bahkan kita melihat sedikit saja bahwa kita melihat problem kemiskinan, kelaparan di Rohingya, di Afrika, itu seolah-olah juga banyak negara-negara di Timur Tengah juga seperti ada halangan untuk bisa masuk ke ruang-ruang kemanusiaan di wilayah Afrika. Sedikit barangkali sebagai pengantar kita pada siang hari ini adalah kalau kita melihat tentang Indonesia dengan potensi jumlah, kita dapat bonus demokrasi yang luar biasa dengan jumlah yang sangat besar, sebulan 270 juta penduduk, orang mengatakan 80%-nya Muslim.
sekitar 207 sampai 210 juta orang. Yang sedang kita sedih sebenarnya pada aku memahami bahwa jumlah yang sangat besar ini dipahami oleh dunia nasional sebagai market, gitu, sebagai pasar. Sehingga orang datang ke sini itu adalah membawa produk untuk dipasarkan di Indonesia. Ini pertama kali yang membuat kita agak sedih. Semestinya orang datang ke sini untuk memahami jumlah umat Islam yang terbesar di dunia ini dengan jumlah yang sangat besar. Kita mampu berproduksi, kita mampu menyediakan banyak produk, kita mampu menyediakan banyak hal produktif dari umat ini. Dan ini menjadi catatan penting diskusi kita tentang filantropi, diskusi kita tentang zakat, infak, sedekah dan yang lain itu masuk ke ruang-ruang yang lebih produktif ke depan, karena pada akhirnya memang kita melihat fenomena kontribusi umat ini juga harus signifikan besar, karena kita melihat Indonesia sebagai sebuah bangsa juga saat ini secara finansial, ya, kita melihat cukup kerepotan untuk memberikan atau menyikapi perkembangan wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita lihat fenomena ini, kita sebenarnya lihat tren. Masuk 2020 saat ini sebenarnya kita melihat bahwa kita sudah mulai mendekati, kita memahami ada satu data yang menunjukkan kita akan ketemu krisis ekonomi yang cukup dahsyat. Mendekati bulan November 2019, ekonomi kita sudah bertumbuh 5,01%. Itu seperti kejadian 2017. Kita seperti setback kepada 3 tahun yang lalu, pada waktu ekonomi seperti ini selama 3 tahun ini seperti nggak bertumbuh gitu. Kita sudah mengantisipasi itu. Kita lihat fenomena tentang prediksi kemiskinan 2020 luar biasa. Dan kita nggak menyangka di awal Maret kemudian dihadapkan fenomena potensi masalah krisis ini dihadapkan dengan permasalahan wabah COVID yang semakin menghantam. Kalau sebelumnya orang miskin, hari ini orang nggak punya income. Kalau sebelumnya orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hari ini orang nggak punya pendapatan. Ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jika kalau kita melihat, ini memang agak sedikit paradoks gitu. Mungkin beberapa lembaga-lembaga pengelola filantropi umat ini melihat satu fenomena yang mengagetkan, di mana kita masih melihat orang-orang yang filantropis, orang-orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, itu ternyata sebagian besar masih pada kalangan menengah ke bawah. Survei kita di 2019 memberikan gambaran bahwa rata-rata orang yang berderma itu, atau orang-orang yang bersedekah, berinfak, berzakat itu, orang-orang yang income-nya menengah ke bawah, bukan orang-orang yang memiliki dana-dana besar. Mungkin salah satunya karena pemilik dana besar juga mungkin bukan bagian dari umat ini. Tapi yang menjadi catatan penting buat kita hari ini, orang-orang yang sebelumnya pembayar zakat, infak, sedekah, itu hari ini karena kita masuk di kalangan menengah ke bawah, mungkin beberapa masih UMKM atau usaha-usaha kalangan menengah ke bawah, sehingga pada waktu dihantam oleh krisis saat ini langsung tumbang. Banyak lembaga-lembaga filantropi atau mungkin teman-teman di BMT mengalami bahwa orang yang sebelumnya berzakat, orang yang berinfak, bersedekah, hari ini mereka membutuhkan bantuan, bahkan kebutuhan paling basic adalah kebutuhan pangan. Ini fase survival buat kita semuanya. Jika catatan penting buat kita adalah mampu nggak kita melihat satu fenomena besar ini untuk disikapi. Dan data kita mengagetkan. Yang hebat dari bangsa ini adalah bahwa bangsa ini tidak pernah ketinggalan kedermawanannya. Jadi saya mengapresiasi pada semua masyarakat Indonesia hari ini, umat Islam, perjalanan di aksi cepat tangkap saja, masuk ke Ramadan kemarin, kita luar biasa. Pertumbuhan donatur kita 153%. Pertumbuhan donatur kita 153%. Transaksi kita naik hampir 200%. Orang yang berdonasi, orang yang berzakat, berinfak, bersedekah. Walaupun kemudian secara volume donasi, pertumbuhannya di 19%. Artinya apa? Semakin banyak, hampir 2 kali lipat orang ingin menjadi orang yang baik, walaupun kemudian kemampuan berzakat, berinfak, bersedekah, atau berwakafnya menurun signifikan. Kalau kita belajar sedikit dari kemarin Pak Yusuf Hadi memberikan pada kita satu insight yang menarik. Fenomena COVID yang hari ini terjadi itu memberikan kita ada namanya mega shift atau pergerakan perubahan yang sangat besar terjadi pada masyarakat kita. Yang pertama adalah akan terjadi masyarakat yang go digital. Masyarakat itu bertransaksi sekarang itu semuanya mengarahkan kepada digital. Karena PSBB mengharuskan semua orang itu membatasi interaksi fisiknya dengan orang lain. Maka transaksi dilaksanakan di digital. Yang kedua adalah orang semakin go spiritual. Orang semakin memahami bahwa COVID ini adalah satu cobaan yang Allah berikan dan dia kembali kepada agama. Ini fenomena menarik, hal yang menarik yang berimplikasi kepada fenomena kita mengelola dana siswa atau betul mal yang akan kita kelola. Orang semakin spiritual. Orang semakin spiritual sehingga dia semakin mendekat kepada Tuhannya, pada Allah SWT.
Dan yang ketiga adalah, megasif yang ketiga adalah, masyarakat semakin go empathy, semakin empatik, semakin peduli pada kiri kanannya. Walaupun pada level paling minimal mereka juga sedang orang membutuhkan, tapi yang luar biasa, masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat peduli. Nah mungkin sedikit nanti teman-teman Mas Ardiansyah bisa dibantu untuk melihat pertumbuhan ekonomi saat ini seperti apa, dengan potensi kemiskinan yang luar biasa yang dilansir oleh CNN Indonesia. Kalau bisa dibantu Mas Ardi, sambil menunggu disampaikan, CNN memberikan satu gambaran yang kita khawatirkan terjadi, bahwa 2 pekan yang lalu pertumbuhan ekonomi kita masih minus 3%. Tapi baru 3 hari yang lalu dilansir bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah turun sampai 7%. Ini yang mengagetkan. Jadi kita sudah minus 7% saat ini ekonomi Indonesia. Kalau beberapa negara-negara kita melihat di kondisi ekonomi minus 7%, ini semestinya sebuah bangsa itu akan mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi, atau semua orang akan terjadi ketakutan yang luar biasa. Jadi benar pada waktu di Al-Quran Allah menyebut bahwa setan itu memberikan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Orang ketakutan dengan berbagi, walaupun berbagi tapi kemudian orang banyak menahannya lebih banyak. Bisa jadi banyak orang yang hari ini memiliki dana cukup besar. Nah, ini yang pertama. Jadi ekonomi kita sudah minus 7%. Dan kalau kita melihat ini adalah umat ini terbesar di Indonesia, 80%, maka umat Islam yang paling kena antara. Yang kedua adalah ekonomi kita agak yang luar biasa adalah kalau 98 yang dihantam langsung adalah ekonomi korporasi yang dia terhubung langsung dengan dunia perbankan, atau dia masuk dalam transaksi falas internasional, falas, maka bisa dipahami. Tapi pada yang sekarang karena kebijakan COVID, bahkan grassroots kita, UMKM kita tumbang. Kalau tahun kemarin 98, recovery-nya perlu 3 tahun untuk kembali normal, maka bisa dibayangkan pasca pandemi COVID ini bisa berapa lama lagi kita akan recovery. Ini keprihatinan yang hari ini kita sedang hadapi bersama. Sehingga kalau dilansir berikutnya data dari CNN mengatakan bahwa akan ada tambahan 12.700.000 pengangguran baru yang muncul. Kalau kemarin fase pandemi Jakarta yang asalnya 1,2 sudah menjadi 2,1 orang yang membutuhkan kebutuhan pangan. Jawa Barat, info gubernur dari 9 juta orang dari 50 juta penduduk Jawa Barat meningkat menjadi 60%, sekitar 30 juta. 21 juta harusnya mendapat bantuan untuk pangan pasca ini. Terbayang recovery-nya akan seperti apa. Nah ini yang hari ini kita menghadapi fenomena ini. Maka yang paling penting hari ini adalah melihat bahwa dunia filantropi harus menjadi solusi. Ini catatan penting buat kita adalah, ini saatnya civil society tampil. Gitu. Civil society tampil, nggak bisa kita memberikan amanah ini kepada negara, karena negara dengan berdasarkan kepada sumber-sumber pajak atau yang lain yang sumbernya dari ini kolaps. Gitu. Sepertinya nggak mungkin kan untuk bisa menangani permasalahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Yang kedua adalah kita punya masalah serius, ini perbincangan kita dengan ekonomi syariah. Saya ingin mengatakan bahwa ekonomi syariah itu adalah selalu satu-satunya solusi, bukan alternatif, satu-satunya solusi. Kalau Bang Ardi bisa tampilkan data dari Indografis kita tentang kondisi pemilik dana di 2020, bisa ditampilkan Mas Ardi? Nah ini datanya tadi kita lihat ya, jadi laju ekonomi kita minus 7% di kuartal kedua, dan BPS ini yang mengkhawatirkan. Mungkin ditambahkan mungkin data keuangan, data pemilik saldo rekening kita, dan terjadi kesenjangan. Mungkin boleh Mas Ardi berikutnya. Berikutnya. Mohon maaf, berikutnya. Nah, ini barangkali yang ingin saya sampaikan. Kenapa ekonomi syariah jadi sangat penting? Kalau kita bisa melihat ini Gini rasio, 1% dari penduduk sebuah negara menguasai aset. Kalau kita lihat, kenapa saya sebutkan ekonomi syariah itu menjadi solusi? Dan ini fenomena, berharap ini menjadi lembaga filantropi bisa ambil peran signifikan. Rusia yang katanya negara paling sosialis itu, ternyata 1% penduduk Rusia menguasai 74,5% kekayaan negara. Jadi yang mengatakan sosialis itu sama rasa itu sebuah kebohongan. Sosialis gagal mensejahterakan rakyatnya. Kita lihat Amerika Serikat yang katanya kapitalis, betul nggak bisa mensejahterakan? Dari data Gini rasio itu menyebutkan bahwa 1% penduduk Amerika Serikat menguasai 42,1% kekayaan negara. Mereka terjadi kesenjangan yang luar biasa. Dan Indonesia hari ini 1% penduduk Indonesia menguasai 49,3% kekayaan negara. Artinya ekonomi di luar syariah gagal ya,
mesejahterakan rakyatnya. Saya ingin mengatakan bahwa ekonomi syariah satu-satunya solusi, bukan alternatif. Hari ini new normal adalah go back to Allah gitu. Ini yang sepakat dengan megasif yang dilansir oleh Pak Suhadi. Dan yang mengagetkan adalah rekening di Indonesia dari total 187 juta rekening, total simpanan 4.678 triliun itu sebagian besar dimiliki, diwarnai, dikuasai mayoritas oleh rekening di atas 2 miliar. Artinya apa? Kalau betul filantropi hari ini diwarnai oleh menengah ke bawah, berarti orang-orang saat ini banyak orang-orang kaya yang dia menyimpan uangnya dan dia belum menjadi orang-orang filantropis. Bisa dua hal. Bisa yang pertama adalah karena mereka orang-orang kapitalis dan non-muslim yang hari ini menguasai aset besar Indonesia. Atau yang kedua, jangan-jangan orang kaya yang muslim juga belum edukasi untuk menjadi bagian dari gerakan kepedulian ini. Ini mungkin salah satu catatan kenapa mungkin zakat, infak, sedekah belum bertumbuh signifikan untuk mencapai target-target yang diprediksi untuk mencapai 50 triliun saja. Sepertinya kita kerepotan untuk mendapatkan, sehingga tadi sampaikan kalau pertumbuhannya 25-35% hanya menjatuh kepada 30 triliun, terbayang dengan potensi yang 200 triliun akan sangat berat untuk kita capai. Tapi satu hal yang barangkali menjadi catatan penting buat kita adalah, ini menjadi bayangan kita adalah saat ini bahwa kalau kita melihat fenomenanya, kita melihat fenomena berderma. ACT bulan Mei tahun kemarin kita mencoba untuk membuat survei. Kita adakan di hampir semua provinsi, ya, 80% dari total provinsi di Indonesia. Datanya mengagetkan bahwa ternyata orang yang mengamanahkan kepercayaan kepada lembaga kemanusiaan dan lembaga zakat itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Lembaga zakat 6%, lembaga kemanusiaan itu sekitar 4%. Yang sebagian besar itu masih senang langsung atau melalui lembaga tempat-tempat ibadah, masjid atau gereja atau yang lain. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita lembaga-lembaga harus membangun trust sangat signifikan. Kelayakan untuk mendapatkan amanah besar dari masyarakat kita untuk menyalurkan zakat, infak atau sedekahnya. Ini yang kami di lembaga kami, ini sangat concern kami. Sehingga kami menyebutnya filantropi itu harus dikorporasikan. Karena supaya tidak menciptakan kesan ad hoc, tim tidak permanen, atau kegiatan dengan satu strategi yang mengesankan tidak dinamis mengikuti beberapa perkembangan zaman. ACT memberikan satu gambaran bahwa kita membuat sebuah formulasi. Formulasi ini adalah action ditambah dengan communication. Sebelumnya kita sebut membangun trust. Action ditambah dengan communication membangun trust. Tapi hari ini kita insert satu kata di antara action plus communication plus teknologi. Baru akan membangun trust. Hari ini yang harus bermain adalah teknologi. Dan ini yang teknologi. Tapi bagaimanapun teknologi akan kita sampaikan karena orang go digital, tapi masyarakat kita nyatanya masih di atas 50% adalah masyarakat yang di atas 60% masyarakat yang ingin berderma langsung atau melalui masjid. Artinya apa? Ini masih cukup signifikan potensinya. Jadi kalau kita lihat hari ini, kalau kita melihat bahwa anggaplah masyarakat yang percaya pada lembaga adalah orang Muslim, maka PR berikutnya adalah menjadikan mereka sebagai orang yang mukmin. Supaya apa? Supaya mereka berdermanya itu tidak hanya sekedar asal menggugurkan sebuah kewajiban atau mendapatkan pahala yang minimal, tapi harus masuk pada level yang kedua adalah mereka mendapatkan satu nilai value yang harus mereka berikan. Kalau lebih tinggi lagi adalah muhsin. Muhsin inilah yang kita sebut sebagai ihsan atau kita sebut sebagai dermawan. Kenapa kemudian ACT memberikan satu gerakan yang kita launching sejak tahun yang lalu dengan nama Gerakan Indonesia Dermawan. Sebenarnya Indonesia Muhsinin. Cuma karena supaya kita bisa lebih elegan menyampaikan pada publik bahwa ini adalah dermawan. Kita ingin membranding ulang Indonesia sebagai negeri dermawan. Akan muncul kota-kota dermawan. Dan siapa yang akan membranding? Pemerintah hanya memberikan label regulasinya. Tapi yang harus bergerak adalah civil society. Inilah kenapa aksi cepat tanggap beberapa lembaga-lembaga yang lain, termasuk BMT, harus bergerak bersama, berkolaborasi. Tidak bisa berjalan-jalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kemudian semuanya akan kembali timpang. Nah, problem besar bagi umat ini perlu bukti. Hari ini umat perlu bukti bahwa semua yang mereka pernah berikan, zakat, infak, sedekah itu berkontribusi besar, memberikan solusi kepada problem bangsa. Kalau problem bangsa hari ini adalah PHK yang besar-besaran. Kita baru kaget kemarin. Gojek yang kita kira tangguh gitu, itu baru memecat 480 karyawannya. Sehingga banyak fasilitas Gojek yang hilang, goleh macam-macam hilang. Itu adalah bagian dari umat. Belum lagi beberapa korporasi yang mem-PHK-kan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita zakat, infak, sedekah bisa langsung secara instan memberikan solusi kepada orang-orang ter-PHK.
Pada level paling emergensi, kita harus berikan pada mereka kebutuhan langsung. Inilah yang saya sebut sebagai mandatorinya zakat. Dia masuk ke asnaf yang semuanya sebagian besar adalah problem emergensi. Problem pangan, problem hutang, problem pendidikan, problem apa, semuanya emergensi. Zakat masuk di mandatori emergensi. Pada waktu masuk ke recovery, itu mandatorinya ada di mandatori infak, atau orang menyebutnya sedekah. Nanti saya akan sampaikan tentang mandatori sedekah. Infak itu ada di mandatori pemberdayaan. Makanya pada waktu akan masuk ke pemberdayaan, bukan mandatorinya zakat, mandatori ini mandatori infak atau sedekah. Dan pada waktu sudah membincang tentang kemakmuran, instrumen ekonomi, maka mandatorinya bukan di zakat, mandatorinya bukan di infak atau sedekah. Mandatori kemakmuran sebagai sebuah instrumen ekonomi adalah mandatori wakaf. Sehingga kita akan membincang bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi wakaf. Kita harus membanjiri kembali dana filantropi wakaf untuk menggantikan dana-dana komersil yang semuanya berbasis oleh dana-dana kapitalis yang semuanya ribawi. Ini rente. Gitu. Mandatori filantropi Islam sudah diberikan mandat-mandat yang besar. Juga kita ingin mengatakan bahwa wakaf ini bukan lagi masjid, sekolah, masjid, pesantren atau makam. Tapi wakaf ini adalah instrumen ekonomi. Maka semua perbankan, syariah, semua instrumen membangun infrastruktur ekonomi harus dibiayai oleh wakaf. Ini yang kita inginkan, supaya apa? Semua keuntungannya dikembalikan kepada umat. Nah, kita bicara pada ranah ini. Makanya kemudian ACT ingin sampaikan bahwa dana sedekah ini jangan dipahami sebagai sedekah dalam perspektif yang mikro. Kencelengan kecil, kegiatannya mikro, kegiatan one shot, tidak memberikan satu efek jangka panjang. Karena dalam pahaman kita, sedekah wajib adalah zakat. Sedekah-sedekah yang umum adalah infak. Sedekah yang bermakna jariyah adalah wakaf. Maka sedekah harus kita memahami sebagai sebuah instrumen sangat strategis untuk menjadi solusi. Mungkin ke depan kita ingin mengatakan bahwa peradaban Islam itu adalah peradaban sedekah. Ini yang dilakukan oleh Abdul Aziz pada waktu dia membangun khalifah dengan pendekatan sedekah ini. Dan mungkin sebagai instrumen saat ini sebagai contoh, kita akan memintakan nanti presentasi sedikit tentang kurban pengenalan, karena kami ingin mengatakan bahwa kurban itu bagian dari filantropi Islam. Dia mandatorinya ada di tengah-tengah recovery. Kalau kurban dipahami hanya sekedar bagi-bagi daging, maka dia mandatnya seperti mandat zakat di emergensi pangan. Kita ingin akan satu level bahwa kurban ini adalah mandatorinya ada di sedekah umum untuk recovery. Maka transaksi dalam kurban, ya, ada dua yang barangkali kita ingin sampaikan. Ada transaksi yang sifatnya bisnis, itu jual beli ternak. Tapi pahami bahwa ini hanya sekedar instrumen untuk mensupport kegiatan layanan yang kedua. Lembaga-lembaga seperti lembaga filantropi, lembaga zakat atau BMT atau Baitul Malnya mengelola memahami kurban sebagai produk value. Bukan jual beli hewan ternak, tapi value-nya kita sedang membantu orang untuk berkurban. Di dalam kurban ini ada mandatori bahwa kenapa penting sangat besar? Karena Rasulullah memandatkan bahwa di momentum Idul Adha semua orang muslim nggak boleh ada yang tidak memakan daging kurban. Artinya bisa dibayangkan saat itu terjadi sebuah transaksi sangat besar secara ekonomi. Bahkan di dunia internasional, Idul Kurban lebih besar daripada Idul Fitri. Karena di situ ada transaksi ekonomi. Kurban ini kita pahami sebagai sebuah ibadah sosial yang sangat signifikan. Di dalam sebuah transaksi besar. Makanya kurban ini harus menjadi solusi kepada problem-problem keumatan. Isu tentang PHK, isu tentang kemiskinan, isu tentang orang terhindar dari terhilang pekerjaannya. Salah satunya harus diselesaikan dengan instrumen kurban yang sebentar lagi kita akan lewatkan. Ini kenapa kemudian kita mengajak kolaborasi dengan jaringan-jaringan Baitul BMT untuk melihat kurban ini sebagai sebuah instrumen ekonomi solusi kepada problem-problem keumatan di bidang miskin atau orang-orang ter-PHK sebagai bagian dari sebuah kegiatan optimal umat Islam untuk memberikan solusi kepada problem ekonomi. Dan kami mengajak, karena di dalam kurban ini sebelumnya kita banyak mensubsidi kurban untuk mereka yang berkurban. Yang penting orang bisa berkurban dulu supaya merasakan, karena syariatnya adalah sunnah muakkadah. Di Turki dari 2, juta hewan dari 24 juta penduduk Turki, 20 jutanya sudah berkurban. Kenapa? Mazhab Hanafi mewajibkan, walaupun wajib dengan fardu dibedakan. Tapi dari kita menyebutnya sunnah muakkadah. Kalau kita ikut Syafi'i, tapi sunnah muakkadah atau wajib dalam konteks Imam Hanafi menerjemahkan ini hampir sama. Maka Rasul mengatakan, man lahu sa'ah walam yudhahi wala yaqrabanna musallana. Siapa orangnya yang punya kesempatan dan dia tidak berkurban, jangan sekali-kali dekati musala kami. Ini mendekatkan kepada wajib. Maka karena mendekati kewajiban, edukasi ini harus masif di masyarakat supaya semua orang banyak berkurban. Inilah kenapa kurban tahun ini
ACT sampaikan. Tidak hanya sekedar bicara tentang daya jelajah, tapi kurban tahun ini adalah momentum untuk melibatkan sebanyak-banyaknya orang untuk bisa mendapatkan solusi karena mereka ter-PHK, mereka terlepas dari pekerjaannya, dan siapa yang membantu mereka? ACT bersama Global Kurban, bersama dengan jaringan-jaringan BMT, kemitraan ini harus besar, supaya orang mendapatkan manfaat kurban ini sebagai solusi problem ekonomi saat ini. Pak Ibnu, maaf 3 menit lagi. Oh, udah waktunya habis ya? Mungkin 3 menit lagi. Atau mungkin nanti gini, pada waktu dialog nanti, mungkin nanti teman-teman Mas Ardiansyah bisa perlu paparkan pada waktu dibutuhkan untuk paparan global kurban dalam kemitraan. Sedikit sebagai closing statement saya adalah, karena ini menjadi sebuah keniscayaan untuk menjadikan semua instrumen filantropisme sebagai solusi kepada problem umat. Kalau orang berfilantropi tapi solusi yang didapatkan jangka panjang atau tidak bisa didetek karena sangat panjang, khawatirnya orang semakin kepercayaan kepada lembaga untuk bisa menstimulasi solusi-solusi keumatan ini menurunkan trust mereka kepada kita. Maka insya Allah target tahun ini kenapa kurban harus menjadi solusi kepada sebanyak-banyak orang ter-PHK, kami targetkan dapat 100.000 ekor setara sapi, melibatkan 100.000 para agen-agen kurban, supaya apa? Supaya distribusi keuntungan kurban yang selama ini kami gunakan untuk program kemanusiaan, hari ini akan bergeser menjadi solusi kepada mereka yang terputus dari kerjaannya karena PHK, atau mereka yang tidak punya makanan sehingga harus program sedekah pangan, sedekah modal usaha untuk sahabat usaha mikro, semuanya harus bergerak. Ini barangkali sebagai prolog kami pada saat ini, bahwa pada akhirnya kita ingin sampaikan kontribusi civil society untuk people to people gitu, untuk bantuan antar kita manusia harus dimotori oleh kita semuanya. Dan jaringan BMT yang sangat luas harus menjadi tangan panjang agenda edukasi filantropi kepada umat ini untuk tetap berbagi, karena tadi jumlahnya harus sangat masif, karena kemampuan umat ini untuk berzakat, infak, sedekah menurun signifikan, walaupun jumlah orang yang ingin peduli semakin banyak. Ini saja barangkali Mas Alwin, nanti teman-teman Mas Ali dan teman-teman yang akan menyampaikan tentang kurban pada waktu diperlukan, kami akan presentasikan slide-nya lewat forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Mungkin nanti bahan-bahannya bisa di-share ke kami sehingga nanti akan kami bagikan ke peserta forum kali ini. Para sahabat sekalian, begitu banyak paparan yang disampaikan oleh Pak Ibnu Hajar. Ada beberapa hal yang bisa saya catat. Pertama adalah bagaimana saat ini ACT mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, ya. Dalam kondisi COVID, mereka lembaga ini mampu menaikkan menjadi 150%. Kemudian juga beliau juga menyampaikan bagaimana ada sebuah fenomena perubahan kebiasaan yang ini menjadi peluang bagi kita, di mana masyarakat mulai kepada go digital, kemudian go spiritual, dan go empati. Kemudian beliau juga membuat sebuah statement bahwa, dan ini kita akan amini bersama-sama karena kita yakin juga bahwa ekonomi syariah bukan salah satu, tapi satu-satunya solusi ya bagi permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat ini. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa saat ini lembaga-lembaga filantropi didominasi oleh masyarakat, memperoleh dananya dari masyarakat menengah ke bawah. Dan hasil survei teman-teman ACT menyatakan bahwa hanya 10% saja masyarakat yang mengamanahkan, menyalurkan dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf mereka melalui lembaga zakat dan kemanusiaan. Selebihnya 90% masyarakat masih langsung kepada pemanfaat. Dan yang keempat yang saya catat berikutnya adalah bagaimana membangun sebuah kekuatan dari sebuah action, ditambah komunikasi dan juga teknologi sehingga melahirkan sebuah trust di dalam sebuah pengelolaan filantropi. Sahabat forum sekalian, yang kelima yang saya catat adalah bagaimana terjadi transformasi keumatan, di mana dari muslimin menjadi mukminin sehingga menjadi muhsinin. Dan saat ini kalau tidak salah dalam pekan ini
ACT mendeklarasikan sebuah gerakan Indonesia Dermawan, ingin menghadirkan Indonesia Dermawan di tengah-tengah umat Islam khususnya dan umumnya tentunya di seluruh dunia, karena mereka sudah mencapai belahan bumi yang lain di Afrika, Timur Tengah dan sebagainya. Dan yang terakhir yang saya catat adalah bagaimana membangun sebuah peradaban sedekah menjadi sebuah kekuatan umat ini. Jazakallah Pak Ibnu. Nanti mungkin bahasan